Kenapa milih Gunung Andong adalah karena yang kita bawa ini bocil kematian lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deli Saputra. Hai, aku Zahra. Kayak dinginnya ada kerasa gitu loh, lihat dia. Jam mana HP-nya? Pokoknya jam kita bersandiwara bicara tak semestinya, walau kita tahu nyatanya. Sumpah ya, yang aku rasain bukan selama di perjalanan kali ini adalah bener-bener sangat excited banget. Yang pertama, terus sampai aku tidak tidur hari ini, tidak tidur siang, kemarin tidak tidur siang, tidak tidur malam. Terus juga kayak aku merasa ini bakal seru banget perjalanan kali ini, karena untuk pertama kalinya aku dan dia itu bisa naik gunung bareng-bareng. Dan kayak ini serius gunungnya, bukan gunung-gunungan. Guys, kita sudah sampai di ini base campnya berarti. Di base campnya sudah sampai. Muka gue. Semuanya sementara. Jadi kita gimana nih? Waktunya kita mendaki. Kalau nanya ekspektasi aku sebelum naik, ya sesuai ekspektasi aja guys. Orang setengil, seplongo plongo, terus sosok tahu dia pasti bakal ngelakuin hal itu. Udah sesuai ekspektasi aja, kayak dari nyusun barang sampai tiba-tiba di puncak itu udah sesuai ekspektasi aja. Dari awal perjalanan tuh udah kayak ini bocil nih pasti bakal kayak gini nih, dan sesuai dengan apa aku pikirkan gitu. Kayak udah terskrip gitu, kayak oh bener emang kayak gini dia. Oke. Ekspektasi aku sebelum naik dan melihat bagaimana keadaan gunungnya adalah kayak easy. Kenapa nggak bisa ke perahu nih? Hah? Coba lihat mukamu, nyadar nggak? karena beliau di belakang kamera ini berkata kalau full tangga. Terus kayak aku ngerasa kayak, berapa sih anak tangganya? Berapa? Sebutin, aku bisa. Gitu, jadi kayak gampang lah ini mah. Sampai tadi jam 5:15-an mungkin ya teman-teman. Berhasil. Perasaanku pas sampai puncak seneng jujur, karena dia kayak itu pas kabutnya kebuka. Tapi sebelum itu kayak biasa-biasa aja, karena
kita full tembok kabut. Ya kalau ditanya perasaan sih ya seneng karena bisa bawa orang kayak dia tuh yang itu sampai ke puncak. Padahal aku sendiri tuh konsul ke teman-temanku, aku bisa nggak ya bawa dia, ntar kalau aku muntah gimana, kan nggak lucu. Aku konsul, jadi sebelum melakukan perjalanan ini aku juga tanya-tanya. Terus aja. Ku coba merangkai kata cinta, walaupun ku bukanlah pujangga yang bisa tuliskan kata-kata yang indah. Nyatanya tak ada nyali untuk ungkapkan. I wanna love you like the hurricane. I wanna love you like the mountain rain. So wild, so pure, so strong and crazy for you. Andai matamu melihat aku, terungkap semua isi hatiku. Menurut aku perjalanan kali ini bener-bener ngajarin tentang apa itu satu, sabar. Kedua itu sabar. Dan aku juga melihat betapa sabarnya Derly. Aduh, aku nggak mau sebenarnya guys, kayak ngapain harus memuja-muja dia, tapi aku menemukan sisi Derly yang lain ketika kayak aku kan trekking itu pertama kali, terus kayak dia yang kayak dia sabar banget. Entah aku meskipun dia banyak nyebelinnya, cuman aku pengen nangis bener-bener nggak? Kayak dia tuh apa sih namanya tuh, apa ya, bukan ngejaga tapi kayak nanya gimana, aman nggak, terus kayak ya nggak apa-apa, good job. Kayak pertama kayak itu adalah sisi lain dari yang tidak bisa sering ditemukan di sehari-hari gitu, paham gak sih? Semua yang di belakang kayak orang gila, semua kayak itu. Aku tiap kali mendapatkan hal itu waktu trekking itu kayak ngerasa wah pengen lagi, apa aku trekking tiap hari ya kayak gitu. So sweet. Andai kau tahu rahasia cintaku. Andai matamu melihat aku, terungkap semua isi hatiku. Alam sadarku, alam mimpiku, semua milikmu. Andai kau tahu rahasia cintaku. Heard you started drinking, got tattoos and a piercing. Yeah, you've been looking different at me. Perjalanan kali ini, kalau kata beliau di sebelah tadi ngajarin tentang sabar, kalau aku lebih nge-highlight ke tentang manajemen. Sebenarnya ada banyak sih yang ngajarin, cuman yang ngajarin tentang apa pelajaran yang kita ambil dari hari ini. Tapi yang pengen aku tekanin manajemen, disiplin. Ya semua, walaupun ya nggak ada yang sempurna ya,
Tapi seenggaknya ini sedikit perjalanan yang tenang, nggak rusuh, nggak kotor-kotoran nih. Buktinya kita bisa take video sesudah pendakian yang cukup terjal. I've been getting worse, worse than you've ever seen me. I've been yelling at the traffic just to feel seen by something. The weather here's been tragic, just something to be mad at. I can feel your shadow lurking right behind me, babe. Does it ever cross your mind? I wanna know. Do the mountains call your name louder than I did? Oh, I screamed and I lost my voice for days on end. Kalau bisa ngulang aku mau banget, mau ngulang banget. Tapi ada tapi versi lebih, bukan versi, tapi lebih kayak cerita yang lain, yang beda. Entah itu perjalanan yang beda. Kalau hari ini udah hari ini, tapi kalau suruh ngulang ya ngulang dengan perjalanan yang beda, yang lebih wah lagi. Kalau ditanya pengen bisa ngulang hari ini tuh, pengen ngulang hari itu ya pengen, tapi dengan sama kayak dia tadi, pengen tapi dengan cerita yang beda. Tapi hanya sama kayak gini, senang, gembira, haru, emosi campur aduk jadi satu, jadi komplit. Jadi tungguin aja nanti perjalanan kita kemanapun itu, nanti kita bakal rajin bikin video. Ya, kesan dan pesan untuk perjalanannya adalah seru, the best banget, karena nggak gampang buat manage ataupun ngajak Zahra buat jalan-jalan sejauh ini, karena setiap perjalanan pasti ada trouble-nya, ada masalahnya. Cuman balik lagi dia bisa senyum lagi, itu suatu hal yang sangat menjadi menjadi suatu kebanggaan gitu punya Zahra. Jadi kayak walaupun dia kesel sama saya, marah sama saya, tapi tetap sabar, ada waktunya buat senang. Ya walaupun kita nggak bisa diam aja, cuman kayak di setiap perjalanan pasti kayak gitu. Jadi hal yang bisa aku lakuin, kesannya adalah ya setiap apa? Sabar, ini kan lebih emosional dulu. Kan lupa kan tadi sampai mana? Ini tentang trekking ya, tentang trekking, dia ngontrol emosi. Dia tadi sempet aku omelin, aku marahin. Tapi tetap abis itu dia bisa senyum lagi, dia bisa lanjutin lagi perjalanannya, dan akhirnya dia bisa nyampe puncak. Itu suatu kebanggaan tersendiri. Mungkin orang-orang nggak bisa ngerasain kebanggaan itu, cuman kayak aku ngerasain. Ya walaupun itu hal yang kecil, hal yang sepele, cuman 1741 mdpl itu bukan hal yang mudah buat dilaluin semua orang-orang, semua pasangan-pasangan, apalagi cewek yang mungkin nganggep kayak udah kita muter balik aja. Nggak dikit pasangan-pasangan yang muter balik. Jadi entah apa motivasi dia, mungkin yang tadi yang dia sebutin itu pengen buktiin, cuma sangat mengapresiasi sebesar-besarnya kepada dia tuh Zahra Suragotama, dengan motivasinya yang sangat besar ingin mewujudkan kalau dia tuh bisa. Ya walaupun sekarang ngeluh punya sakit sih, cuman seenggaknya dia udah bisa ngebuktiin dia berhasil, dia dapat reward yang sangat indah. Tadi dia bisa ngelihat Merbabu, dia bisa ngelihat Sumbing, dia bisa ngelihat Merapi. Itu menurut gua dia yang tak terbatas. Mungkin dia mengabadikan momen-momennya di HP ini, HP Pinky ini, nanti bakal diupload di story. Itu adalah hadiah untuk Zahra yang di-share dan dipertontonkan teman-teman. Jadi nanti jangan lupa nonton. Yang pertama itu kesannya tentu saja sangat senang
untuk pribadiku apalagi. Terus menyenangkan, menggembirakan, menyentuh hati. Itulah. Terus pesannya khususnya buat Abang Derli. Abang Derli, buat Derli, makasih banyak udah ajak aku hari ini buat naik udah apa sih, buat trekking, meskipun mungkin orang lihatnya kayak apa sih, cuma segitu doang gitu kan, tapi buat aku karena ini pertama kali dan kayak nge-trekking banget gitu, persiapannya juga kayak orang nge-trekking banget, jadi kayak makasih banyak udah ngajak. Dan yang penting adalah makasih udah percaya sama aku. Terus makasih juga waktu selama trekking juga dia benar-benar kayak sabar dan apa ya, benar-benar memposisikan dirinya sebagai orang yang emang harus apa ya, aku tuh baik-baik aja selama trekking gitu dan merasa nyaman, aman. Ya meskipun saya melenceng karena ya nyebelin, dia tuh sok tahu, sok pinter, kayak apa sih, kayak dia tuh berisik buat aku, tapi kayak berisik itu adalah sebuah sayang. Love you, bye bye. Dadah, see you di perjalanan selanjutnya. Dadah.